Hai semua, kembali lagi dengan di Joyce Joychan Channel bersama dengan Joyce, Mbak Wi, dan Bang. Siol Simanjuntak. Hari ini kita akan mendengarkan kisah Bang Sihol pada saat apa Mbak Wi? mendapat serangan jantung mendadak ya, harus tiba-tiba harus pasang ring ya. Iya. Kami kaget ya, karena tiba-tiba sekali kayaknya sehat-sehat aja gitu. Tahu-tahu kok dengar-dengar Bang Sihol harus pasang ring. Nah, kita pada saat itu langsung menjenguk Bang Sihol di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita akan mendengarkan kisah Bang Sihol, bagaimana apa yang Bang Sihol rasakan pada saat Bang Sihol terkena serangan jantung, dan sebelum dan pada saat terkena serangan jantung dan setelahnya. Oh ya. apa pola makanan atau pola hidup yang harus diubah gitu setelah serangan jantung itu. Kita akan dengarkan apa yang nanti akan dikisahkan oleh Bang Sihol. Ya Bang Sihol, boleh cerita waktu itu tanggal berapa Bang kejadiannya? Tanggal 2 Juli 2023. Ya, itu gimana Bang kejadiannya? Ya, jadi dari perjalanan saya dari Cimahi mau pulang ke Bandung, dan di tengah perjalanan saya tiba-tiba kena serangan. Awalnya itu kondisi saya waktu berangkat masih sehat, dan pulang dari situ tiba-tiba badan merasa berkeringat dan juga merasa dingin kaki, dan juga dada merasa sesak. Dan waktu di perjalanan saya sempat berhenti dan duduk di trotoar untuk menenangkan diri, dan juga saya untuk menarik napas. Jadi kalau kita kena serangan jantung, kita tidak boleh badan kita menunduk, tapi kita harus tegak supaya udara itu bisa masuk ke dalam diri kita. Dan setelah itu saya pulang. Jadi dari sampai di rumah saya masih tiduran rebahan, dan dari situ baru saya ke rumah sakit. Dan dari rumah sakit saya ke rumah sakit di Kebunjati. Di rumah sakit Kebunjati diperiksa, dari dokter jaga di IGD diprediksi mereka itu saya kena serangan jantung. Nah, jadi yang selama ini saya dari Kutun tidak ada kena serangan jantung. Kedua, berat badan saya 62, dan juga saya tidak merokok, dan juga untuk tidak minum kopi. Nah, jadi ini hanya analisa dari dokter jaga. Setelah itu saya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di rumah sakit Sadikin saya langsung diobservasi, cek semuanya dengan Dr. Teddy Sihite, dan di situ diprediksi langsung saya kena serangan jantung, dan sudah penyumbatan di satu jalur 2 penyumbatan. Seharusnya saya kenanya itu 3 penyumbatan, tapi yang satunya itu masih 85%. Ya, jadi di penyumbatan di satu jalurnya lagi itu 85%. Dan sekitar jam 8 saya dimasuk di ruangan untuk tindak lanjut pemasangan ring, dan jam 10 malam saya baru dipasang. Dan pemasangan ring itu tidak dibius total, jadi kita bisa melihat apa yang di dalam pengecekan waktu pemasangan ring di jantung, kita bisa melihat langsung. Dan sekitar jam 11.30 sudah selesai, jadi 1 jam setengah. Dan di situ langsung dipasang 2 ring,
dan yang 85% masih bisa berfungsi. Dari situ saya bisa aktivitas maksudnya itu sudah seperti normal, tidak yang saya alami waktu kejadian itu saya sesak dan saya merasa keringat dingin, saya sudah itu. Yang perlu kita jaga yang pertama itu pola makan, kedua istirahat, dan juga kita memang harus ada olahraga. Dan untuk pola makan, hal yang kita tidak dilarang tuh yang kolesterol kita, dan juga untuk yang penyakit gula memang disarankan untuk kita berolahraga. Bang, kan biasanya kalau orang kena serangan jantung tuh ada yang harus di ring itu, ada yang harus nunggu sampai berapa bulan gitu diperiksa, cek kesehatan dan sebagainya. Kok abang bisa langsung ya? Apa karena pola hidup yang sehat? Memang kan abang kayaknya sehat ya, nggak ada, karena ada beberapa orang yang mau pasang ring tuh nunggu dulu satu dulu, kemudian berapa bulan kemudian baru yang kedua. Nah ini abang kan langsung 2 sekaligus ya, pada hari itu kena serangan langsung lagi ya, gimana itu bang? Waktu saya diperiksa memang kondisinya sehat dan tensi pun bagus di umur saya 58 tahun. Dan kenapa itu bisa langsung dipasang ring? Karena sudah penyumbatannya itu sudah total. Jadi dari analisa dokter ini tidak bisa ditunggu, karena kalau ditunggu besok dia akan menjarak ke penyumbatan tempat yang lain. Jadi makanya itu di satu jalur itu penyumbatan 2, makanya langsung dioperasi, ditindaklanjuti, dipasang ring langsung 2 di satu jalur. Itu yang menyebabkan kitanya langsung ditindaklanjuti untuk pemasang ring, supaya untuk penyaluran darah di jantung itu normal seperti biasa. Berapa lama sih Bang dari Abang terkena serangan jantung itu, terus Abang kembali ke rumah, terus Abang ke rumah sakit Kebonjati dan langsung dirujuk ke RSHS? Itu berapa lama Bang prosesnya? Ya, jadi di waktu jam 3 kita sudah menuju ke Kebonjati. Dari rumah sakit Kebonjati 2 jam kita di IGD untuk diperiksa dan dioperasi untuk kesehatan, dan setelah itu dibawa ambulan jam 5 lah berangkat ke Hasan Sadikin. Dari Hasan Sadikin ditangani di IGD, langsung masuk di ruangan ICU ya. Di situ baru jam 10 lah kita langsung ditangani untuk pemasangan ring dengan Dr. Teddy Sihite. Dan apa sih yang Abang rasakan pada saat Abang tahu saya ternyata kena serangan jantung ya gitu? Apa yang Abang rasakan pada saat itu? Ya, jadi waktu disampaikan oleh dokter bahwa saya kena serangan jantung, saya merasa kaget. Karena yang selama ini saya tidak merasakan ada suatu penyakit, dan dari segi keturunan, dan juga saya tidak perokok, dan juga saya tidak sering minum kopi. Ternyata serangan jantung itu bukannya dari keturunan. Jadi saya aja yang nggak merokok kena serangan jantung, dan juga rupanya akibat awalnya kena serangan jantung itu saya itu dari asam lambung. Jadi asam lambung naik, angin itu tidak keluar, tersumbatlah di jantung. Kedua, yang harus kita ingat kembali pola hidup kita. Memang kita diharuskan setiap pagi itu memang harus sarapan, dan yang selama ini saya alami, saya tidak pernah sarapan, hanya air minum aja yang saya lakukan, paling hanya makan roti. Itu yang harus kita mau lakukan. Jadi dan juga pola makan kita harus kita jaga, dan juga untuk
kehidupan kita berolahraga. Jadi kita mau lakukan olahraga itu awalnya itu memang kita harus sekitar 15 menit. Baru setelah kita sudah kuat, sudah normal, baru kita tingkatkan 30 menit. Baru selanjutnya baru sampai kita lakukan 1 jam. Itu tidak perlu di tempat yang jauh, cukup di sekeliling dari lingkungan rumah kita. Di jalan kita bisanya hanya untuk berjalan kaki. Dan juga untuk istirahat memang kita dianjurkan itu jam 10 malam kita harus sudah istirahat supaya kita bisa bangun pagi itu cepat untuk kita mau berolahraga. Nah, Bang, setelah pasang ring itu penyesuaian dengan ringnya itu gimana, Bang? Setelah dipasang ring apakah biasa aja atau ada sesuatu yang berbeda? Nah, kalau saya itu waktu awal pemasangan ring itu memang saran dari dokter kita tidak boleh membawa beban di atas 30 kilo dan juga kita harus untuk bergerak dan juga dari makanan itu kita harus sudah jaga ya. Dan perasaan setelah 3 bulan itu merasa nyaman dan juga badan itu merasa enak dan juga untuk pernapasan kita yang selama ini agak sesak sekarang sudah enakan. Dan kita pun disarankan dokter sebulan sekali kita langsung kontrol dan 6 bulan baru kita dievaluasi bagaimana setelah pemasangan ring di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bang, setelah 6 bulan itu apa yang abang rasakan? Kan dievaluasi tuh setelah 6 bulan ke rumah sakit. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Ya, setelah dievaluasi selama 6 bulan perasaan itu jadi enak dan juga yang selama ini kita makan obat 7 macam sekarang sudah dikurangi. Jadi obat yang seperti obat lambung sudah tidak lagi kita untuk pengencer darah dan juga obat jantung dan lain-lain. Dan situ kita merasa pola makan pun kita sudah bisa tidak selampau ketat, tapi itu kita bisa jaga dari diri kita sendiri untuk kita bisa menjaga bagaimana supaya kita sehat harus dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita. Perubahan pola hidup apa yang Mama Rahel dan Rahel lakukan nih? Karena kan sekarang saat ini Abang pernah terkena serangan jantung dan bagaimana mereka melakukan penyesuaian, Bang, untuk pola hidup mereka begitu, Bang. Dari Rahel dan Mama Rahel yaitu saya sudah tidak lagi untuk makan gorengan dan juga makanan hanya diizinkan untuk makanan yang rebus-rebus dan juga untuk nasi yang tidak keras dan juga tidak diizinkan lagi untuk minum kopi dan juga untuk istirahat yang teratur. Paling itu aja. Ya, tadi kita sudah mendengar kisah dari Bang Sihol. Kita melihat bagaimana Bang Sihol semangatnya itu ya, Mbak ya. Bagaimana dia waktu kena serangan jantung dan bagaimana dia bagaimana Bang Sihol itu hidup dengan ring yang terpasang di jantung begitu ya. Itu yang menjadi inspirasi kita pada saat ini. Ya, mungkin Bang Sihol punya saran atau apa untuk kita-kita yang mungkin bukan belum ya, jangan sampai kena serangan jantung. Nah, atau yang sudah serangan jantung, apa sih yang mesti dilakukan? Ya, jadi yang saudara yang belum mengalami yang saya alami kena serangan itu kita jangan khawatir dan juga kita harus bisa pola makan kita dan juga istirahat dan juga kita harus olahraga. Dan juga bagi teman-teman yang sudah kena serangan jantung, sudah dipasang ring, ya harus kita menjaga supaya kita benar-benar pola makan itu dari diri kita sendiri untuk kita bisa menjaga. Terutama untuk yang dianjurkan oleh dokter, pola makan dan juga obat yang diberikan kita harus rutin. Karena obat itu harus setiap hari kita makan sesuai dengan jam yang telah
ditentukan oleh dokter. Jadi kita tetap semangat, Tuhan memberkati. Oke. Thank you Bang Siol. Udah. Sehat-sehat ya. Nah, ya. Sehat-sehat. Ya, itulah ya kita bersama Bang Sihol. Semoga apa yang sudah Bang Sihol sampaikan bisa menjadi inspirasi bagaimana kita harus menjaga pola makan kita ya, pola hidup kita. Makan yang baik ya, yang sehat lah, dan istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Tadi kata Bang Sihol, olahraganya nggak perlu susah-susah ya Bang ya. Tidak usah mahal-mahal. Kita punya waktu minimal ya tadi berapa? 15 menit ya Bang, 15 menit. Cukup jalan kaki juga ya. Oke. Jadi semangat semua dan selalu mempraktekkan. Semoga kita semua hidup sehat. Terus berkati. Dadah.